Shalom semuanya. Renungan kita berjudul, Apa iya makin digosok makin sip? Mengapa orang bergosip? Salah satunya adalah karena ingin menyesuaikan diri. Mereka ini adalah orang-orang yang ingin dianggap paling peduli dan lebih tahu tentang banyak hal yang berkaitan dengan orang lain. Orang yang suka gosip biasanya suka menggali informasi lebih dalam, baik lewat bertanya atau mendengar, maksud saya nguping, pembicaraan orang lain. Orang yang suka gosip biasanya banyak bicara, sukanya menceritakan aib orang lain dan sulit berhenti. Bergosip seringkali dilakukan tanpa sadar dengan teman, keluarga, pasangan, tetangga, atau anggota keluarga yang lain, baik lewat telepon, handphone, ataupun chatting. Kebiasaan bergosip biasanya memiliki alasan psikologis yang beresiko, bukan saja pada diri sendiri, tetapi juga berdampak pada orang yang digosipkan, sehingga membuat depresi, cemas, pikiran jadi jelek, gangguan makan, sampai-sampai berdampak pada kinerja dan pelayanan kita, serta kehidupan lingkungan. Ini pun dialami oleh Daud. Pada saat ia berada di istana Raja Saul, ia menghadapi orang-orang di sekitarnya yang bergosip. Coba lihat ya, Mazmur 12 ayat 2-6 bertuliskan demikian. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar, dan mereka yang berkata dengan lidah kami, kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit. Firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Keadaan yang sebenarnya waktu Daud menulis Mazmur ini tidak diketahui, tetapi Daud tahu apa rasanya kehilangan orang-orang yang setia dan takut akan Tuhan. Daud adalah seorang prajurit dan tentara yang berani. Tetapi kita bisa melihat, membaca kesulitannya pada saat melawan perkataan yang penuh dusta, gosip yang sering kali dilakukan oleh orang fasik. Daud tahu rasanya sendirian pada saat menghadapi pertempuran, saat tidak ada seorang pun mau membela dan berjuang untuknya. Dan dalam keadaan dia menghadapi gosip itu yang ada di sekitarnya yang menyerangnya, Daud membawa masalah ini kepada Tuhan. Kalau boleh ya, sebenarnya Daud mungkin lebih memilih berperang dengan pedang dan perisainya daripada menghadapi gosip dan fitnah. Daud melihat sekelilingnya ada orang-orang yang berkata dusta dan bermuka dua. Pada waktu saat Daud berada di istana Raja Saul, saat itu Daud merasakan bagaimana Raja Saul iri kepadanya. Kita dapat membayangkan bisikan kebencian melawan Daud itu dibicarakan di sana-sini. Bibir yang manis mengatakan hal-hal yang senang didengar oleh orang. Ada banyak penggosip pada hari ini di sekitar kita. Mereka bukannya tidak tahu jawaban yang benar dan tepat, tetapi mereka sengaja berbicara tidak jujur dan tidak transparan dari dalam hatinya. Mereka berbicara dengan hati yang bercabang, satu untuk Tuhan dan satunya untuk iblis. Daud merasa sulit melawan orang-orang yang mulutnya penuh dusta, tetapi ia menemukan keteduhan di dalam Tuhan. Pendusta-pendusta itu mungkin berbicara seenaknya, tetapi mereka tidak dapat menghentikan Tuhan. Tuhan yang adil dan berkuasa tidak dapat dihentikan untuk menghukum orang-orang fasik, pendusta, penggosip sesuai dengan keadilannya. Tuhan pasti membela orang-orang yang tertindas, yang menjadi korban dari orang-orang fasik dan pendusta. Jadi, apabila kita menghadapi gosip, datang kepada Tuhan, sampaikan keluhan hatimu kepadanya.
Mintalah kedamaian dan ketenangan dari Tuhan pada saat menghadapi orang-orang seperti ini, dan kiranya keadilan serta belas kasihan Tuhan mengubahkan mereka. Tenanglah dan berdoalah, karena Allah sudah berjanji untuk memberi keselamatan bagi orang-orang yang benar. Tuhan memberkati.